Ada yang bertanya juga Pak Guru, ini pertanyaan banyak karena saya ngebuka question box di Ya udah Instagram. hajar aja ini. Nih, bikin berapa episode? Dari Kuhaku 23. Kuhaku. Ya, cara mengatasi rasa hampa karena banyak baca buku, tapi tidak tahu cara menerapkannya dalam kehidupan, Pak Guru. Itu ininya anime ya? Enggak, kucing dia. Oh, kucing. Mengatasi rasa Kucing hampa. Ghibli. Bukan. Bukan. Gimana caranya mengatasi rasa hampa ketika banyak baca buku? Sebenarnya bukan gara-gara banyak baca buku, tapi gara-gara banyak baca buku yang tidak bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi buku itu sebenarnya adalah jendela pengetahuan, tapi ada lebih banyak pengetahuan yang tidak relevan dan tidak kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu pengetahuan yang terbaik itu adalah ilmu yang diterapkan. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan yang terbaik. Jadi gini nih, banyak baca buku tuh kadang-kadang cuman onani intelektual aja gitu. Saya tuh pernah bilang di banyak podcast, di banyak kesempatan, buku yang baik itu adalah buku yang memberikan kepada kita pencerahan, pemikiran agar kita bisa berbicara ke ruang publik, menjadi lebih berisi, lebih kuat agar kita itu bisa melakukan sesuatu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan jenis buku-buku tertentu itu kalau nggak sesuai dengan kebutuhan kita ya nggak usah gitu. Jadi kehampaan itu bukan berasal dari terlalu banyak baca buku, tetapi terlalu banyak buku-buku yang tidak relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi disebut dengan banyak baca buku, menjadi banyak pengetahuan, itu bisa dibilang menjadi orang yang berilmu nggak? Ya makanya saya menekankan berkali-kali Baraya, saya tuh udah 3 atau 4 kali diajak sama para penggiat buku dari Perpustakaan Jakarta. Apa sih dari tips? komunitas Bandung juga. Iya, ada komunitas Bandung. Apa sih tips banyak baca buku? Gimana caranya supaya tidak bosan? Jangan banyak baca buku, jangan. Hal pertama yang harus kita pikirkan itu adalah apa faedah dari sebuah ilmu. Jadi kalau kita sudah tahu faedah ilmu itu apa, maka kita tuh cenderung untuk baca buku. Kan gitu. Jadi misalkan ginilah, kemarin teman saya influencer itu mau ngonten tentang Malaka, Tan Malaka. Dia baca buku. Nah baca bukunya itu cepat ngerti. Karena apa? Karena itu yang dia butuhkan untuk kontennya. Atau misalkan ada orang yang jobnya itu adalah menganalisis perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Dia dikasih job itu, makanya apa? Dia baca buku di situ, nerap mudah pengetahuan itu. Jadi sebelum kita membaca buku, kita tuh harus tahu faedah dari ilmu di buku itu tuh apa gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya itu hanya akan menghasilkan keresahan, kegalauan. Kita harus tahu dulu apa yang mau kita lakukan, baru kita cari ilmunya gitu. Ya iyalah, kalau misalkan kan sekarang itu ilmu tuh nggak usah dicari kan, ilmu itu masuk ke dalam otak kita bahkan tidak tanpa di-sharing gitu. Kita nggak butuh ilmu ini tiba-tiba masuk. Tahukah kamu bahwa gini kan di TikTok kayak gitu isinya. Kan? Jadi bukan mencari ilmu pengetahuan sekarang tuh, kita tuh harus tahu dan harus menyusun visi misi kita dalam berpengetahuan. Gitu. Ini ada juga yang pertanyaan ini kayaknya pertanyaan yang paling lucu nih Pak Guru. Pak Guru nonton SpongeBob? Ya. Pak Guru, apakah menurut Pak Guru di dunia nyata ada orang yang seperti sepupu Stanley? Nah, ingat gak episode sepupu Stanley? Orang yang ngapa-ngapain salah, ngapa-ngapain bikin hancur. Terus di sisi lainnya adalah dari kesalahan itu jadi ada orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya dia. Malah dia terus. Nah, apakah ini orang sial terus? Atau emang dia tidak kompeten saja, jadi sehingga membebankan ke orang lain? Sebenarnya SpongeBob dan banyak sekali kartun-kartun Amerika Serikat itu ditujukan bukan untuk anak kecil, tapi ditujukan untuk sindiran terhadap realitas yang ada dalam masyarakat, fenomena dalam masyarakat. Termasuk juga ada sepupu yang ngeselin, ada sepupu yang melakukan banyak kesalahan, kemudian yang ditudingnya itu adalah, ini sebenarnya tidak sebenarnya nyata seperti itu. Itu adalah point of view dari seorang, dan seorang itu merasa bahwa banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu. Sama seperti Karen, tahu nggak? Karen yang suka ngomel-ngomel gitu. Karen yang suka ngomel-ngomel. Kan sebenarnya nggak semua Karen itu ngomel-ngomel, cuman orang Amerika Serikat itu kok kalau ketemu sama orang yang ngomel-ngomel itu namanya secara kebetulan tuh Karen gitu. Sama seperti orang Indonesia secara kebetulan yang bikin kesel itu namanya Agus gitu. Kan kayak gitunya misalkan. Nah ini sebenarnya sindiran yang seperti, jadi gak bener ada orang yang seperti itu tuh
secara general tuh gak seperti itu, tapi ini adalah point of view dari sekelompok masyarakat Amerika Serikat yang kok saya ngalamin kayak gini dan banyak yang ngalaminnya kayak gitu tuh gitu. Jadi ada nggak yang seperti itu? Point of view-nya satu, ini perspektif tunggal, ini perspektif dari satu orang itu. Mungkin aja dalam perspektif si ponakannya, sepupunya, dia juga sebenarnya ngalamin hal yang sama. Ini orang kok kenapa nyusahin saya terus dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ya begitu gitu. Tapi menurut Pak Guru nih, kartun, kan ini film kartun. Ya, film kartun. Kartun harus sesuai dengan faedah ilmu tertentu nggak? Udah kartun menghibur aja. Karena gini Pak Guru, kan lagi tayang nih di Indonesia film Jumbo. Jadi film Jumbo itu kan Pak Guru belum nonton, saya jelasin sedikit. Film Jumbo itu adalah ada satu anak yang temenan sama setan. Jadi si anaknya minta bantuan ke setan, ke hantu lah, hantunya minta bantuan ke anak. Kan film anak-anak, ya sudahlah, anak-anak. Ceritanya asik menurut saya yang nonton. 2 kali bahkan saya nonton Pak Guru. Tapi ada yang komentar, film Jumbo tidak sesuai dengan kaidah Islam. Karena dalam Islam tidak ada arwah, setelah kematian itu tidak ada arwah. Ini kenapa segala hal harus disangkut pautkan dengan agama tertentu gitu? Kan kartun hiburan gitu, boleh nggak sih sekedar hiburan saja gitu? Itu orang yang berkomentar seperti itu tidak sesuai dengan kaidah Islam. Karena dia mengomentari sesuatu yang tidak bisa dia buat. Jadi dalam kaidah Islam tuh ya kita tuh kita tuh gak boleh langsung menghakimi orang lain, gak boleh langsung begini dan begitu kepada orang lain sebelum kita tuh tahu persis apa yang terjadi di situ. Okay. Nah, kalau misalkan kita gak ngerti bikin kartun, terus kita juga gak tahu bagaimana cara menghibur orang, gak tahu cara mendidik orang seperti apa, lalu ada orang yang melakukan itu, lalu kita kritik, nah itu kebiasaan orang-orang Muslim tuh. Haram untuk baca berita, nonton berita yang gini-gini karena dia gak bisa bikin berita. Haram untuk naik mobil listrik karena tidak beli BBM dari Arab Saudi. Karena dia gak bisa bikin mobil. Ada gitu. juga ini Pak Guru, ada di TikTok cewek, kayaknya orang Indonesia, tapi dia non Muslim, dia pakai bikini. Ya di komentar teh sayangi badanmu. Terus kan saya bukan Muslim, itu saya tidak wajib untuk menutup aurat, tapi dicocok itu topikan. Kenapa dia nonton? Itulah pertanyaannya. Kan kalau TikTok itu sesuai algoritma apa yang kita suka kan. Jadi kita nggak milih ngetik kata kunci kan, kita scroll gitu. Disarankan, iya. Nah kalau misalkan yang nonton bikini itu gitu, berarti dia scrollnya itu kan. Tapi yang komentarnya ibu-ibu mungkin nggak tahu lah, mungkin dia merasa tersaingi dengan apa. Cewek-cewek rata-rata yang nonton. Ya, bikinlah sebuah sistem. Salah satu masalah dari kaum muslimin itu adalah mereka hanya menyuruh, tapi mereka tidak ngasih tahu caranya. Mereka hanya melarang, tapi nggak tahu ngasih caranya. Misalkan gini, kemarin saya juga dihujat, tapi nggak apa-apa lah, sok dihujat lagi. Jadi misalkan gini ya, kita teriak-teriak membela Palestina. Ya. Terus ada ustadz yang ngomong, lihat Palestina dihujat, disakiti, diinjak-injak, harga diri mereka dihancurkan, rumah mereka dihancurkan, harta kekayaan mereka dihancurkan. Dan kita di sini tidak membantu sama sekali. Pertanyaannya adalah si ustadz itu ngasih tahu nggak caranya untuk membantu? Enggak. Paling jauh boykot. Boykot itu bukan cara gitu. Caranya itu kayak Cina berhadapan dengan Amerika Serikat. Berarti menciptakan teknologi chip, menciptakan kemandirian, menciptakan manufaktur yang luar biasa. Nah itu caranya. Ada nggak di antara ustadz-ustadz itu yang ngomong caranya gimana untuk membela Palestina? Nggak ada. Cuman ujaran kebencian aja. Mereka jahat, mereka ini, mereka laknatullah alaihi, bla 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 bla. Ya oke, udah selesai situ sampai mana lagi? Udah, nggak ada caranya. Nah, itulah yang jadi kelemahan dari kaum muslimin itu. Kalau misalkan sekarang ada perempuan yang pakai bikini bla 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 bla, kemudian mereka marah-marah, ya sok kasih tahu saya caranya gitu. Marah-marah sama film kartun. Marah-marah sama film kartun, ya sok saya kasih tahu caranya kayak gimana gitu. Mereka tuh enggak gitu, cuman Islam hanya di lisan saja tuh ya hanya itu, cuman berani ngomong dan hanya bisa ngomong aja. Ketika ditanya solusinya caranya apa? Coba Pak, saya tuh kecanduan sama alkohol, dihakimi. Caranya gimana? Dekatkan diri pada Allah. Iya, cara dekatkan diri pada Allah itu gimana gitu. Mereka tuh nggak tahu caranya. Ada jokesnya Panji. Mabok
masukin pesantren. Nah, homo masukin pesantren. Semua itu wah agama. Wah, homo dikasih agama. Nah, jokesnya gini loh sih. Homo diajarin agama, dia emang jadi sholat, tapi tetap homo. Iyalah, iya tetap homo.